Halo anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa lagi ya. Bagaimana kabarnya? Pasti semua sehat. Hari ini kita masih belajar secara online, secara daring, belum bisa tatap muka ya. Anak-anak belajar dari rumah dengan memperhatikan penjelasan. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 5, pengalamanku tentang permohonan maaf. Selamat memperhatikan. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu membuat kalimat permohonan maaf dan membuat kalimat permohonan maaf berdasarkan gambar. Ungkapan permohonan maaf itu apa ya anak-anak? Ungkapan permohonan maaf adalah kalimat yang dikemukakan seseorang untuk meminta ampunan atas suatu kesalahan yang telah ia lakukan, atau kalimat yang berisi permintaan maaf agar diberikan keringanan dari tuntutan, denda, dan semacamnya. Anak-anak, mari kita perhatikan contoh ungkapan permohonan atau permintaan maaf. Maaf, Ibu, Susi baru pulang sekolah. Susi segera merapikan meja. Maaf, Kakak, bola adik terlempar di selokan. Maaf, Pak Iwan, sepeda milik Bapak masih dibawa ayah ke pantai. Perhatikan contoh di bawah ini tentang kalimat permintaan maaf berdasarkan peristiwa. Ibu bertanya kepada Ani demikian. Ani, mengapa bajumu berantakan di lantai? Ani pun menjawab, maaf Ibu, Ani baru selesai memilih-milih baju yang kotor. Contoh kalimat permintaan maaf selanjutnya adalah Arya mencuci motor. Ibu mengingatkan Arya agar tidak menggunakan air untuk bermain, tetapi harus digunakan sebaik-baiknya. Kalimat permintaan maaf Arya kepada ibu adalah, maaf Ibu, Arya tidak akan bermain air. Arya akan mencuci motor dengan menggunakan air sebaik-baiknya. Sekarang mari kita perhatikan gambar ke-1 di bawah ini. Kemudian mari kita perhatikan percakapan Dani dengan kakak. Dani asik bermain, sementara kakak sibuk membersihkan rumah. Dani meminta maaf kepada kakak karena lupa meletakkan kain di atas meja tamu. Kakak berbicara kepada Dani. Dani, mengapa kainmu berada di atas meja tamu? Dani pun menjawab dengan permohonan maaf. Maaf kakak, Dani baru saja dipanggil ayah. Dani akan segera mengembalikan ke tempatnya. Anak-anak, mari kita perhatikan gambar kedua di bawah ini. Kira-kira ada peristiwa apa di gambar kedua? Ternyata di sini Nisa bermain boneka sambil menyalakan televisi. Kemudian ibu menegur Nisa agar mematikan televisi karena tidak melihat acara televisi. Nah, Nisa meminta maaf kepada ibu karena lupa mematikan televisi. Nasihat ibu demikian. Nisa, lebih baik televisimu dimatikan saja saat bermain. Nisa pun menjawab dengan permohonan maaf demikian. Maaf, Ibu, Nisa baru asik bermain boneka. Nisa akan segera mematikannya. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar ketiga di bawah ini ya anak-anak. Kira-kira
Ada peristiwa apa ya di gambar ketiga ini? Oh, ternyata Nevi dan Koko sedang belajar. Kemudian, ayah menegur Nevi dan Koko agar mematikan televisi ketika sedang belajar. Nevi dan Koko meminta maaf kepada ayah karena tidak mematikan televisi. Bagaimana ayah menegur atau mengingatkan Nevi dan Koko? Demikian, Nevi dan Koko, mengapa saat belajar televisinya tidak kalian matikan? Nevi dan Koko pun menjawab dengan permohonan maaf kepada ayahnya demikian. Maaf ayah, Nevi baru asik membaca dongeng. Nevi akan segera mematikannya. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh gambar keempat di bawah ini. Kira-kira ada peristiwa apa ya di gambar keempat ini, anak-anak? Ternyata Kiko tidak sengaja menabrak Mia yang sedang berjalan menuju warung. Kiko pun meminta maaf kepada Mia demikian. Maaf Mia, saya tidak sengaja menabrakmu. Saya akan lebih berhati-hati dan tidak akan mengulanginya lagi. Mia pun menjawab dan memaafkannya. Iya Kiko, saya maafkan. Lain kali berhati-hati saat bersepeda dan jangan diulanginya lagi. Demikian anak-anak penjelasan singkat hari ini tentang permohonan maaf. Kiranya dapat dimengerti dan dipahami. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.